Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aisyah, NIM 1902361201019, kelas A semester 3, Fakultas Ekonomi, Prodi Manajemen, Universitas Andi Jemma. Terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah Akuntansi Biaya, Ibu Ernianti Caronge, SPD, MSI. Baiklah, saya akan menjelaskan materi departementalisasi biaya overhead pabrik. Departementalisasi biaya overhead pabrik adalah pembagian pabrik ke dalam bagian-bagian yang disebut departemen atau pusat biaya yang dibebani dengan BOP. Dalam departementalisasi biaya overhead pabrik, tarif biaya overhead dihitung untuk setiap departemen produksi dengan dasar pembebanan yang mungkin berbeda di antara departemen-departemen produksi yang ada. Departementalisasi biaya overhead pabrik bermanfaat untuk pengendalian biaya dan ketelitian penentuan harga pokok produk. Selanjutnya, langkah-langkah penentuan tarif biaya overhead pabrik per departemen. Yang pertama, penyusunan anggaran biaya overhead pabrik per departemen. Yang kedua, alokasi biaya overhead departemen pembantu ke departemen produksi. Ada dua macam metode alokasi BOP departemen pembantu. Yang pertama, metode alokasi langsung. Yang kedua, metode alokasi bertahap yang terdiri dari metode alokasi kontinu, metode aljabar, dan metode urutan alokasi yang diatur. Yang ketiga, perhitungan tarif pembebanan biaya overhead per departemen. Materi selanjutnya, penyusunan anggaran biaya overhead pabrik per departemen. Ada 4 tahap utama. Yang pertama, penaksiran biaya overhead langsung departemen atas dasar kapasitas yang direncanakan untuk tahun anggaran. Yang kedua, penaksiran biaya overhead tidak langsung departemen. Yang ketiga, distribusi biaya overhead pabrik tidak langsung departemen ke departemen yang menikmati manfaatnya. Yang keempat, menjumlah biaya overhead pabrik per departemen, baik biaya overhead pabrik langsung maupun tidak langsung departemen, untuk mendapatkan anggaran biaya overhead pabrik per departemen, baik departemen produksi maupun departemen pembantu. Selanjutnya, penaksiran biaya overhead langsung departemen atas dasar kapasitas yang direncanakan untuk tahun anggaran. Dalam menyusun anggaran, BOP dibagi menjadi 2 golongan, biaya langsung departemen dan biaya tidak langsung departemen. Yang pertama, biaya overhead pabrik langsung departemen adalah jenis BOP yang terjadi atau dapat langsung dibebankan kepada departemen tertentu. Contohnya, upah tenaga kerja tidak langsung di departemen cetak merupakan biaya overhead pabrik langsung bagi departemen tersebut. Yang kedua, biaya overhead pabrik tidak langsung departemen adalah jenis BOP yang manfaatnya dinikmati oleh lebih dari satu departemen. Contohnya, biaya depresiasi gedung percetakan yang manfaat gedungnya dinikmati oleh departemen pengesetan, departemen cetak, dan departemen penjilidan yang berada di bawah atap gedung tersebut. Selanjutnya, penaksiran biaya overhead tidak langsung departemen didistribusikan kepada departemen-departemen yang menikmati manfaatnya atas dasar distribusi. Yang pertama, biaya tidak langsung departemen. Biaya depresiasi gedung, biaya reparasi dan pemeliharaan gedung, gaji pengawas departemen, biaya angkut bahan baku,
pajak bumi dan bangunan atau PBB. Yang kedua, dasar distribusi, meter persegi luas lantai, jumlah karyawan, biaya bahan baku, perbandingan harga pokok aktiva tetap dalam tiap departemen atau perbandingan meter persegi luas lantai. Selanjutnya, alokasi biaya overhead pabrik departemen pembantu ke departemen produksi. Alokasi BOP departemen pembantu ke departemen produksi dapat dilakukan dua cara. Yang pertama, metode alokasi langsung. Dalam metode alokasi langsung, biaya overhead departemen pembantu dialokasikan ke tiap-tiap departemen produksi yang menikmatinya. Metode alokasi langsung digunakan apabila jasa yang dihasilkan oleh departemen pembantu hanya dinikmati oleh departemen produksi saja. Yang kedua, metode alokasi bertahap. Metode ini digunakan apabila jasa yang dihasilkan departemen pembantu tidak hanya dipakai oleh departemen produksi saja, tetapi digunakan pula oleh departemen pembantu yang lain. Selanjutnya, metode alokasi bertahap. Metode alokasi bertahap dibagi menjadi dua kelompok metode. Yang pertama, metode alokasi bertahap yang memperhitungkan transfer jasa timbal balik antar departemen pembantu. Yang termasuk dalam kelompok metode ini yaitu metode alokasi kontinu dan metode aljabar. Yang kedua, metode alokasi bertahap yang tidak memperhitungkan transfer jasa timbal balik antar departemen pembantu. Metode alokasi yang termasuk dalam kelompok ini adalah metode urutan alokasi yang diatur. Selanjutnya, dalam perbedaan istilah distribusi, alokasi, dan pembebanan BOP ada 3 macam tarif. Yang pertama, tarif distribusi adalah tarif yang digunakan untuk membagikan biaya overhead tidak langsung departemen kepada departemen-departemen yang menikmati manfaatnya, baik departemen pembantu maupun produksi. Yang kedua, departemen alokasi adalah tarif yang digunakan untuk membagikan biaya overhead departemen pembantu kepada departemen produksi, baik secara langsung maupun bertahap. Yang ketiga, tarif pembebanan adalah tarif yang digunakan untuk bagian biaya overhead pabrik kepada produk. Selanjutnya, akuntansi biaya overhead pabrik. Ada 4. Yang pertama, pembebanan BOP kepada produk berdasarkan tarif yang ditentukan di muka. Yang kedua, pengumpulan biaya overhead pabrik yang sesungguhnya terjadi. Yang ketiga, penutupan rekening BOP yang dibebankan ke rekening biaya overhead pabrik sesungguhnya. Yang keempat, perhitungan pembebanan lebih atau kurang biaya overhead pabrik. Selanjutnya, tarif BOP variabel per departemen dihitung dengan langkah berikut. Yang pertama, biaya overhead pabrik langsung departemen dipisahkan ke dalam biaya variabel dan biaya tetap. Yang kedua, biaya overhead pabrik variabel departemen pembantu dialokasikan ke departemen produksi berdasarkan kuantitas jasa yang dikonsumsi oleh departemen pembantu lain dan departemen produksi. Yang ketiga, biaya overhead pabrik variabel departemen produksi setelah ditambah dengan biaya overhead pabrik variabel yang diterima dari alokasi biaya departemen pembantu dibagi dengan dasar pembebanan untuk mendapatkan tarif biaya overhead pabrik variabel. Mungkin itu saja materi yang dapat saya jelaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.